Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Di tangan gue udah ada sepatu New Balance paling worth it untuk tahun 2026. By the way, ini tuh udah jadi kayak segmen yang gue excited banget tiap tahunnya. Udah 3 tahun by the way kita bikin segmen ini dimana gue harus nemuin sepatu New Balance yang harganya itu mantep. Kalau 2 tahun lalu gue bisa nemuin sepatu New Balance 990 V6 dengan harga 1 jutaan. Setahun ke belakang gue bisa nemuin sepatu 991 V2 dengan harga 2 jutaan. Dan sekarang ini nih sepatu New Balance 576 Made in England, mahal cuy, retailnya 4 jutaan. Dan gue bisa ngedapetin sepatu ini di harga 1,1 aja. Mantep gak tuh? Perbandingannya jauh banget. Dan langsung aja kita unboxing. Karena ini sepatu yang sebenarnya gue suka banget. Berasa kayak sangat-sangat premium. Meskipun kalian belum lihat sepatunya, ini udah kelihatan dari sisi dashbag yang ada di bagian boxnya ini. Kalian bakal dapat dashbag. Dan ini sepatu made in England juga, dibuat di UK. Makanya harganya itu tinggi banget guys. Nih guys, kalian bisa lihat langsung looks yang ditawarkan dari sepatu ini. Gua akuin cakepnya bukan main guys, asli. Dan dari kemarin sebenarnya waktu pertama kali sepatu ini dirilis pada tahun 2023, gua udah ngincer sepatu ini. Tapi ya harganya kan lumayan tinggi ya, 4 jutaan gitu. Gue kepikiran kalau misalnya gue beli, gue masih ada beberapa tanggungan untuk sepatu yang pengen gue review, harus beli untuk kebutuhan review lainnya, makanya gue akhirnya skip. Tapi sepatu ini tetap gue pikirin terus sampai akhirnya di tahun ini gue baru bisa nemuin dengan harga 1,1 lagi. Emang kadang-kadang jadi sneakerhead, intinya tuh sabar aja, tungguin aja. Kalau emang jodoh, kalian bisa nemuin sepatu dengan harga yang sangat-sangat menurut gue still deal banget. Ini menurut gue jadi rilisan paling worth it, bahkan dibandingkan dengan 2 segmen New Balance terworth it yang pernah gue bikin sebelumnya. Dan kalau kalian penasaran gimana gue bisa ngedapetin sepatu ini, gue follow Bade Official. Ini sepatu punyanya Dede Hamzah, jadi secondan gitu dari Abah. Thank you banget Abah udah ngejaga sepatunya, dan sekarang jadi sering gue pakai sepatu ini. Saking gue ngerasa detailingnya, looksnya itu keren banget. Meskipun mungkin banyak dari kalian yang bilang ini mirip sama 574 nggak sih? ya emang bener. Kalau kalian ngomong mirip sama 574, ada sisi miripnya, banyak bahkan sisi miripnya. Tapi ada beberapa detail-detail kecil yang menurut gue bikin sepatu ini tuh kelihatan lebih clean, lebih mantep gitu dari sisi eksekusinya. Yang pertama yang bikin gue seneng banget adalah dari sisi area depannya yang berasa lebih slim. Ininya tuh loh guys, kerasa slim, dan itu jadi salah satu faktor pembeda yang bikin gue seneng banget sama sepatu ini. Selain itu dari sisi depth yang ditawarkan, perpaduan materialnya itu keren banget, dimana sepatu ini pakai mesh di area depan, suede-nya sangat-sangat buttery soft, ada leathernya di sisi samping, bahkan dari sisi inner lining-nya juga menggunakan material synthetic leather yang bikin sepatu ini juga secara keseluruhan berasa premium waktu digunakan. Meskipun kalau kita ngomongin dari sisi kenyamanan ataupun dari sisi build midsole ke bawah, itu menurut gue ya sama-sama aja, kayak nggak jauh beda gitu dibandingkan 574. Sepatu ini menggunakan teknologi yang terbilang cukup klasik, di mana ini merupakan teknologi yang udah ada dari tahun 88, menggunakan end cap di bagian midsole-nya, dan menurut gue merupakan cushioning yang feel-nya itu firm, neutral, dan standar aja sih, nggak bisa di-compare sama teknologi sepatu yang udah ada di tahun-tahun sekarang ini. Paling-paling kalau ngomongin masalah kenyamanan, kebantu sama insole-nya aja. Yang ini menurut gue build-nya lumayan sih. Ini insole yang ditawarkan di sepatu New Balance biasanya emang ada di seri-seri made in England ataupun di seri made in US-nya. Dan yang gue cukup surprise juga di sisi dalam sepatunya, meskipun ya bukan meskipun ya, ini kan sepatu jadul, ini ada boardless guys. Ini merupakan teknologi torsional system yang dulunya ada di sepatu-sepatu klasik, pakai board kayak gini nih, mantap sih. Gue seneng banget detail-detail kayak gini diperhatikan untuk bikin sepatunya tetap berasa vintage dan oke lah waktu dipakai. Bagian outsole-nya juga 574 banget menurut gue. Ini kayak 574 menurut mas? Beda ya? Kayak beda ya? Ya tapi ini kayak 574 banget lah pokoknya di bagian
area outsole, tadi kayaknya ngomong midsole. Outsole-nya ini 574 banget. Jadi secara ketebalan juga cukup diperhatikan. Kalau ngomongin durabilitas juga menurut gue nggak akan jadi masalah sama sekali guys. Dan mungkin buat kalian yang penasaran sama sizingnya, gue di sepatu ini pakai true to size, tapi buat kalian pengen fit yang lebih snug, kalian juga bisa turun setengah size di sepatu ini. Berasa agak roomy dikit gitu di area depan, tapi ya nggak masalah sama sekali. At the end of the day, ini jadi salah satu sepatu yang gue enjoy banget sih makainya. Secara emang modelan sepatu New Balance yang ini tuh berasa kayak timeless banget, berasa kayak asik banget buat dipaduin sama outfit-outfit yang sering gue pakai. Dan meskipun secara cushioningnya biasa aja, firm aja, tapi tetap aman sih kalau misalnya mau dipakai untuk kegiatan daily guys. Dan mungkin beberapa dari kalian juga sempat nyimak ketika gue tuh sering bilang nggak terlalu encourage untuk orang beli sepatu yang umurnya itu di atas 2 tahun. Cuma di sepatu ini karena kondisinya udah dipakai, ya itu jadi salah satu faktor pembeda guys. Ketika sepatu udah dipakai, udah break in, itu bisa memperpanjang shelf life dari sepatu yang udah berumur. Makanya kalian sering kan pasti denger kalau pengen sepatu kalian awet itu harus dipakai. Ya ini nih udah 3 tahun tapi kondisinya masih wearable banget. Dan gue happy banget sih sama purchase gue kali ini karena gue udah pengen lama dan bisa ngedapetin dengan harga still deal. And that's about it guys, review untuk sepatu New Balance 576 sebagai sepatu New Balance paling worth it di tahun 2026 ini. Menurut gue sepatu ini tuh approve banget kalau misalnya kalian bisa ngedapetin dengan harga diskon. Kalau harga 4 jutaan ya itu tergantung lah ya dari kalian seneng banget sama sepatunya atau enggak dan rela ngeluarin duit 4 juta untuk sebuah sepatu atau enggak. Cuma kalau udah dihadapin dengan harga yang sejutaan, ya menurut gue sih sangat-sangat worth it. Dimana sepatu ini punya detailing yang kelihatan beda, lebih clean dibandingkan dengan seri 574 buat gue pribadi guys. Dari sisi pemilihan material, craftsmanship, dan juga eksekusi yang ditawarkan, buat gue ini jadi salah satu sepatu yang bakal sering gue pakai saat ini. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video guys. Gue penasaran gimana pendapat kalian mengenai sepatu New Balance 576 ini. Alright, peace. Ntar mudah-mudahan ada still deal lagi ya di brand-brand yang lain.